Apa sebenarnya penyebab perilaku manusia? Apakah murni kesadaran logika atau ada sesuatu di bawah sadarnya? Pernah nggak Bapak Ibu dengar gini? Ih, kenapa sih aku kok kayak gini banget ya? Padahal aku nggak gitu. Firman Tuhan juga kan ada kan, Ya Paulus pernah. berkata, ya pernah kan, yang perasaan saya nggak mau kayak gitu kok jadi ya kayak gini. Nah, itu alam bawah sadar kadang-kadang. Nah, pernah ya Bu Dewi Ya, ya. Nah, pernah. mari kita kupas ya. Oke, selanjutnya ini ya, apa itu teori dalam psikologi? Yang pertama, kerangka pemahaman teori adalah peta atau kerangka kerja yang membantu kita memahami mengapa perilaku tertentu muncul. Tiba-tiba perilaku itu muncul. Apalagi kalau mood swing ya. Nanti tiba-tiba hormon berubah, marah-marah. Terus tiba-tiba sadar kan, aduh aku udah keterlaluan nih gitu. Lalu prediksi dan penjelasan, alat untuk memprediksi reaksi manusia di masa depan dan menjelaskan fenomena yang sudah terjadi. Lalu contoh konkret, kenapa anak tantrum, kenapa orang tua sensitif, teori memberikan jawabannya. Kenapa anak tantrum? Teori perkembangan. Kenapa orang tua sensitif? Ada teori yang menjelaskan. Nah, kita harus tahu teori-teori tersebut kita pelajari. Gitu ya. Oke, selanjutnya fungsi utama teori ya, teori psikologi itu kan ada fungsi utamanya. Kenapa sih kita harus belajar teori? Kenapa sih nggak langsung aja alat ukur, cara mengukur gitu kan, mengukur jika dia ini apa yang terjadi pada diri. Nah, sebelum kita sampai kepada alat ukur ya, psikodiagnostik, tentu yang harus kita pelajari adalah teori-teori terlebih dahulu. Nanti diambil teori ini dengan teori ini digabungkan. Mengapa terjadinya, mengapa anak tersebut tidak bisa fokus, umpama dalam psikologi pendidikan. Kenapa anak tersebut hanya mau mengerjakan ketika gurunya yang ini, yang itu tidak. Nah, itu ada lagi penjelasan dalam teori gitu loh. Atau bukan, wah anak ini kayaknya malas ya, yang dia itu dia maunya ini pilih-pilih gitu. Tidak bisa Bapak Ibu, kita tidak bisa berasumsi itu. Ada teori yang menjelaskan, membantu menjelaskan. Nah, menjelaskan perilaku adalah explanatory, memberikan alasan logis di balik tindakan manusia yang tampak irasional. Lalu memudahkan intervensi. Jika kita tahu mengapa akar masalah, kita bisa menentukan bagaimana sih solusi terapi yang tepat. Jadi teori ini sangat penting Bapak Ibu. Ya, akar masalahnya apa ya sebenarnya kok bisa sampai akhirnya gini. Lihat gambar ya. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita sendiri tidak sadar, kita tidak tahu kenapa ya gitu. Nah, saya juga ya, contoh ya, saya memberikan contoh. Kita kan kalau umpama apa, lebih bagus bahwa kita bawa kasus diri kita ya. Ya, jangan nggak usah kasus orang. Diri kita dulu, karena kita mau belajar diri kita, mau selesai diri kita dulu. Jadi kita nggak usah, oh Bu, saya tuh tahu lihat dia gini-gini ya. Itu akhirnya asumsi dan menjas. Lebih baik bawa kasus kita sendiri, kita kupas sendiri masing-masing. Jadi aturannya seperti itu ya. Jangan bawa, oh dia kok saya ini, itu teman saya kayak gini-gini. Nggak perlu. Kita bawa kasus kita. Oke. Saya ini sedang menghadapi sidang, ya sidang ujian proposal psikologi saya itu. Di bulan yang mendekati saya ujian, saya nggak mau belajar. Kayak pikiran tuh shut down, tutup, off gitu, nggak mau. Setiap saya mau ambil bahan saya belajar, saya kayak bersin-bersin, aci gitu. Terus saya nggak sakit, kenapa saya bersin-bersin? Gitu ya. Terus kenapa gitu loh, kenapa saya kok malas mau melakukan padahal saya mau ujian. Bayangkan Ibu kalau ujian doktoral itu psikologi itu kan persiapannya tuh harus matang. Bukan asal-asal belajar nanti dijawab itu dengan pengujinya yang
yang begitu ya. Kan namanya kita juga dosen, ketemu profesor juga kita ketar-ketir ya. Bapak Ibu juga kalau ini dengan dosen ketar-ketir gitu. Padahal sebenarnya kita mampu gitu. Cuma kenapa saya nggak mampu, saya rasa gitu loh. Saya berdoa, saya bisa, saya bilang saya nggak bisa. Lalu saya pelajari, saya lihat perilaku saya ini kenapa. Saya teliti ya, saya gunakan teori Freud, akar permasalahan saya, apa yang menjelaskan gitu. Ternyata karena ada hal yang saya tidak mengerti, tapi saya tidak mau bertanya. Gengsinya dokter gitu kan, calon ceritanya. Berarti ada sebenarnya alat ukur, ada alat, ada teori ya kan. Kalau dokter itu teori baru dibuat, itu bukan teori baru ya, instrumen ya dibuat yang sebenarnya saya harus bertanya gitu. Saya tidak bertanya gitu. Nah itu yang bikin saya stuck. Karena saya pikir, mau belajar juga orang nggak nyampe ke situ. Jadi saya ada sedikit depresi gitu. Tapi ketika saya mau bertanya, saya, oh gini gampang, semangat. Semangatnya wah luar biasa. Diterpa dengan pertanyaan, jawab dengan salah-salah pun gak apa-apa. Tapi semangat ada gitu lah. Ternyata ada sesuatu. Jadi gitu kadang-kadang gini, kita tuh pelajari diri kita juga gitu. Kenapa kita kok nggak mau melakukan, mood kita langsung jatuh gitu. Iya aku hari ini malas banget ngapa-ngapain nih. Aduh padahal aku tuh harus siapin ini loh. Kenapa sih aku nggak mau itu? Diteliti itu. Kenapa ya? Kenapa ya? Coba perhatikan gitu. Apa yang hilang gitu. Nah ketika kita menemukan yang hilang itu ya kita tahu. Oh ini masalahnya, langsung semangat lagi. Bapak Ibu pernah kan mengalami? Pernah nggak mengalami seperti itu? Kayaknya udah di depan malah 3 pekerjaan yang prioritas yang pertama harus dikerjain, malah 2 ini yang nggak prioritas dikerjain, yang ini enggak. Kenapa? Karena ada stuck sesuatu yang belum selesai gitu. Nah gitu ya, contoh. Ini begitu rumit ya, kompleksnya. Nah, lalu mengarahkan teori-teori psikologi itu mengarahkan untuk apa? Memberikan panduan untuk penelitian lebih lanjut tentang jiwa manusia. Ya, nanti kita akan belajar teori. Kita belum masuk pada teori-teori, tetapi apa sih fungsi teori psikologi itu? Nah, kita banyak ya teori-teori yang kita akan membahas awal di hari pertama ini. 2 raksasa psikoanalisis ya. Ada Sigmund Freud ya, kita banyak Sigmund Freud ya, bukan Freud ya, tapi Freud ya. Fokus pada id, ego, superego dan peran insting, biologi serta trauma masa kecil. Nih, bapak kita ya, bapak psikologi, bapak teori ini ya. Dia ada id, ada ego, ada superego. Nanti kita bahas apa sih id, ego, superego dan peran insting, biologi serta trauma masa kecil. Lalu ada Carl Jung, memperluas konsep ketidaksadaran kolektif, archetype, dan proses individual ya. The mind is like an iceberg, is floats with 1/7 of its bulk above water, kata Bapak Freud. Ya, lihat. The mind is like an iceberg. Ya, itu pikiran kita. Nih strukturnya superego, id, dan ego. Nah, id dulu. Ini struktur kepribadian ya, prinsip kesenangan, insting tidak logis dan semuanya di bawah sadar. Jadi Bapak Ibu mau main, aku mau main gitu. Oh, kamu mau nonton gitu. Nah, itu bawah sadar, kesenangan, insting. Gitu. Lalu prinsip realitas, eksekutif, kepribadian dan penengah antara id dan dunia luar. Lalu ada superego, das Uber-Ich ya, prinsip moral, hati nurani, dan standar ideal yang dipelajari. Jadi Bapak Ibu pasti punya hati nurani kan? Bapak Ibu melakukan kesalahan, ada hati nurani yang mengatakan bahwa kayaknya ini nggak benar, ini nggak boleh kayak gini. Tapi ada ego di antara kesenangan dan prinsip. Kesenangan dan prinsip ego. Bapak Ibu juga kan pernah melakukan, saya kayaknya mau kok ini, udahlah biarin aja, orang saya suka gitu. Walaupun kadang-kadang itu sudah melanggar gitu. Pasti ya, karena itu kan kalau di Alkitab keinginan daging ya. Nih, contoh ya Bapak Ibu, contoh kasus dinamika id, ego, dan superego. Skenarionya gini ya.
Seorang anak melihat HP temannya tergeletak ingin mengambilnya. It-nya nih, bawah sadar ya. Ambil sekarang, aku mau game itu. It-nya. Ya. It-nya yang bicara. Ya. Ambil aja sekarang. Aku mau main, aduh kayaknya di main game ini orangnya nggak ada, itu ambil aja. Super ego, kata super ego. Jangan, itu mencuri, itu tidak sopan dan dosa. Kata super ego dalam diri kita. Ya, ini kan teori Freud ya. Lalu ada ego. Ini ego yang milik kita ini. Manis nih. Aku akan meminjamnya nanti saat dia sudah selesai. Apakah kita memiliki semua ini? Yes. Konflik batin, negosiasi, keputusan, itu yang disebut it. Jadi Bapak Ibu apa? Bukan dihafalkan sih, diingatkan, apa ya it, nanti jangan kebalik-balik. Ya. It itu apa? Mau instan. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan segala sesuatu yang instan, tidak berpikir, padahal itu tidak baik, ya sudah, itu it yang sedang bekerja. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melakukan sesuatu yang instan dan tidak baik, lalu ada nurani yang berbicara, itulah super ego yang berbicara. Nah, lalu ego. Ego ini, biasanya ego ini ada prosesnya ya, perkembangan kita. Semakin kita dewasa, kita kan semakin bijak ya, tahu mana yang baik. Tapi kalau bagaimana perilakunya Ibu, dia bertahun-tahun kayaknya it semua sampai dia dewasa. Wah, berarti ada perkembangan, ada sesuatu yang missing. Ada waktu perkembangannya tidak terpenuhi. Harusnya aja waktu dia kecil, waktunya dia attach dengan orang tua, waktunya dia bermain, tapi dia missing perkembangan itu. Dia langsung pergi ke perkembangan selanjutnya yang belum. Jadi ada yang terhilang dalam perkembangannya yang harusnya dilalui satu persatu. Nah, makanya di situ ada luka. Tapi apakah bisa berubah? Bisa. Ya, kita sendiri kadang-kadang super ego kita masih error. Tidak, saya juga sama. Nah, itulah dinamika it, ego, super ego menurut Bapak kita Freud. Ada konflik batin, ada negosiasi, ada keputusan. Nah, bagaimana kalau konflik batin ditambah dengan emosi? It, super ego itu mempengaruhi keputusan juga dengan emosi kita. Ketika kita merasa nyaman, ketika kita sedang marah, kita sedang ingin sedih, nah itu juga mempengaruhi keputusan kita. Nah, mekanisme pertahanan ego, ada represi, menekan ingatan, menyakitkan ke alam bawah sadar agar tidak ingat. Terus nanti Bapak Ibu, kayaknya saya pernah mengalami, tapi saya lupa gitu. Atau ada hal-hal yang menyakitkan, kita tekan terus. Jadi kalau Bapak Ibu kan kayak ngelihat kan, kok di lingkungan Bapak Ibu bekerja atau di rumah, ini orang marah terus, sedikit sensitif marah, kita nggak sensitif marah, sensitif banget. Jadi kemungkinan ya, bukan diagnosa, tapi kemungkinan alam sadarnya menekan luka batinnya terlalu dalam gitu kan, tekan, tapi muncul di perilaku, tersinggung, cepat tersinggung, sensitif gitu ya, nggak percaya gitu. Itu ada ya nanti. Kenapa perilaku itu timbul di saat Bapak Ibu dewasa gitu. Apa yang terjadi masa kecil itu? Ada keterikatannya. Nah, apa perbedaannya ketika masa kecil juga benar-benar tersakiti dengan masa kecil yang bahagia? Gitu. Tapi apakah dengan bahagia juga setelah dewasa tidak ada perilaku yang berbeda? Ada juga. Gitu.